so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan anggota-anggota dari kelompok 4 ada saya Basira Mayani, saya Syifa Indah Hayati, dan saya Nazal Salasa, saya Mutia Renata, saya Maulia Setiaputri, Saya Muhammad Fadlizon. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Sumpah Sati Bukit Marapalam. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu kenapa dokumen Sumpah Sati Bukit Marapalam sulit ditemukan? Karena dokumen Sumpah Sati Bukit Marapalam hilang sesuai perintah dari Kerajaan Hindia Belanda pada tahun 1858 Masehi yang berisi perintah pembinasaan mushaf Sumpah Sati Bukit Marapalam. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang melatar belakangi lahirnya Sumpah Sati Bukit Marapalam? Terdapat 3 periode Sumpah Sati Bukit Marapalam, yaitu pertama, ketika agama Islam telah merata berkembang di Minangkabau. Kedua, setelah Perang Padri dalam tahun 1837. Dan ketiga, pengukuhan kembali Sumpah Sati Bukit Marapalam Desember 2018. Sumpah Sati Bukit Marapalam atau Baiyah Marapalam ini diikrarkan pada Mei 1403 Masehi atau Syakban 804 Hijriah di Puncak Pato, Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar antara Lintau dengan Tanjung Singayang. Maksud dan tujuannya untuk mengatur kehidupan memakai hukum Islam yang bersandikan Kitabullah anjuran. Selain itu disepakati mengubah kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau Darul Qorar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari apa sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggar adat Minangkabau. Barang siapa yang di antara kita atau anak cucu, karib kerabat, handai tuan yang meragukan atau menolak hari kesepakatan ini akan terkutuk, akan dimakan sumpah pisau kawi. Ka ateh indak babucak, ka bawah indak baurek. Di tangan digigit kumbang akan dapat bencana dari Allah yang tak dapat ditolak oleh siapapun. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu menurutmu sanksi Sumpah Sati tersebut apakah masih berlaku sekarang ini, dan berikan contohnya. Namun sudah sangat jarang ditemui. Contohnya yaitu seperti kasus yang terjadi di sekolah atau terjadi zaman sekarang, yaitu bullying atau pendidikan. Contohnya ketika seorang anak yang habis dibully temannya, dia mengadu kepada kedua orang tuanya, lalu orang tuanya mengadukan kepada pihak yang berwajib dan peradilan negari, yang kemudian permasalahan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan adatnya. Stop bullying. Itulah jawaban dari kelompok hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu kenapa dokumen Sumpah Baiklah.